Di awal film, kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Goreng, yang baru sadar dari tidurnya dan terbangun di sebuah penjara seperti lubang yang bertumpuk-tumpuk lantai. Di sana, ia bersama teman sekamarnya bernama Terima Kasih, pakai G bukan pakai K, Terima Kasih. Si Terima Kasih sudah berada lama di penjara ini. Ia pun mengetahui sistem penjara ini dan juga ia tahu kalau Goreng adalah tahanan baru di sana. Jadi dia pun berusaha menjelaskan kalau nanti saat makan, mereka berdua akan makan makanan sisa dari lantai atas. Begitu juga seterusnya. Y le repito que el nivel 48 es un buen nivel. Hablar me agota. Saat makanan datang, Goreng pun sama sekali tak mencicipinya. Ia hanya mengambil satu buah apel untuk dimakannya nanti. Sementara Terima Kasih makan dengan lahapnya walaupun sudah jelas makanan itu adalah makanan sisa. Beberapa menit kemudian, makanan itu pun turun ke lantai selanjutnya. Dan tiba-tiba saja ruangan Goreng berubah menjadi panas. Hal itu disebabkan karena apel yang disimpannya, di mana Terima Kasih bilang kalau nggak boleh menyimpan makanan apapun di dalam sel, karena itu akan menyebabkan ruangan seketika menjadi panas sampai mati terbakar, maupun menjadi dingin sampai mati membeku. Goreng pun seketika membuang apelnya dan suhu pun langsung menjadi normal. Kemudian, Sin pun mundur sebelum Goreng berada di penjara, yang dimana sebelum masuk ke penjara, mereka semua boleh memilih satu benda yang akan dibawa ke penjara. Dan Goreng pun memilih membawa buku. Dia pun bercerita ke Terima Kasih kalau ia masuk ke penjara dengan sukarela demi sebuah penelitian untuk mendapatkan gelar diplomanya ketika berhasil keluar dari sini. Sementara Terima Kasih juga menceritakan kisahnya bisa berada di sini, di mana kisah itu bermula ketika ia melihat iklan pisau Samurai Max yang bisa memotong segala hal termasuk batu bata. Terima Kasih pun tertarik membeli itu, dan beberapa hari kemudian keluar lagi iklan pisau bernama Samurai Plus yang gak akan tumpul sehabis memotong batu bata. Karena merasa dipermainkan dengan iklan itulah, Terima Kasih melempar TV-nya dari lantai atas sehingga menewaskan seseorang di lantai bawah. Dari sebab itulah ia berada di sana. Dan barang yang dipilih dibawa ke penjara yang tak lain dan tak bukan adalah pisau itu sendiri, yaitu Samurai Plus. Ketika makanan datang, kini Goreng pun mulai mencoba memakan makanan sisa, karena ia tak bisa menahan rasa laparnya setelah kemarin nggak makan. Selesai makan, Goreng pun menanyakan Terima Kasih pernah berada di lantai berapa saja selama berada di sini. Dan Terima Kasih pun menjawab, ia pernah berada di lantai 72, 26, 78, 43, 11, 79, dan 132. Mendengar tingkat lantai 132, Goreng pun berpikir kalau Terima Kasih pasti membunuh dan memakan teman selnya. Karena nggak mungkin sekali kebagian makanan di lantai 132. Ketika makanan tiba, ada seorang wanita di atas minbar atau tempat makan. Wanita itu bernama Miharu, di mana Terima Kasih bilang kalau ia selalu turun tiap bulan untuk mencari anaknya yang dianggap berada di sel paling bawah. Tapi semua orang mengetahui Miharu hanya orang gila yang sedang mencari anaknya. Hari demi hari pun dilewati Goreng dan Terima Kasih. Ia pun semakin terbiasa makan makanan sisa tiap harinya, dan semakin akrab dengan Terima Kasih. Hingga pada malam harinya, si Goreng pun mencium bau gas, yang berarti mereka sudah berada 1 bulan di sel itu dan siap di-rolling ke sel berikutnya. Ketika bangun, Goreng pun sungguh terkejut melihat dirinya yang terikat, di mana itu semua ulah dari Terima Kasih, yang terpaksa melakukan itu semua karena berada di lantai 171. Si Terima Kasih bilang, ia akan berpuasa selama 1 minggu, dan setelah itulah, ia dengan terpaksa menyayat daging goreng untuk dimakan. Ketika minbar turun,
terlihat benar-benar makanan yang habis dan hanya menyisakan perabotannya saja. Terima kasih pun bilang kalau ia tak akan menyayat bagian vital goreng agar goreng tetap hidup. Dan sebagian daging goreng pun akan diberikan ke goreng untuk dimakan. Hari demi hari pun dilalui. Minbar itu tetap saja kosong. Sementara goreng sudah pasrah dengan nasibnya tinggal menunggu hari di mana terima kasih sudah mulai kelaparan. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Terima kasih dengan terpaksa pun menyayat daging goreng. Tapi beberapa saat kemudian datanglah Miharu lewat minbar yang langsung menyerang terima kasih. Miharu pun dengan baik hati menolong goreng dan memberikan samurai plusnya untuk mengeksekusi si terima kasih. Alhasil, terima kasih pun habis dicucuk oleh goreng. Keesokan harinya, goreng pun terbangun dari pingsannya dan melihat Miharu sedang memakan daging dari terima kasih. Tentu, Miharu nggak rakus. Dia secara baik hati membagi daging itu ke goreng yang kelaparan. Selanjutnya, ia pun harus turun dan meninggalkan goreng sendirian di sana. Hari demi hari pun dilalui oleh goreng, sampai-sampai dia harus memakan daging terima kasih, walaupun daging itu sudah membusuk dan penuh dengan ulat. Ia pun mulai berhalu melihat terima kasih di sana yang selalu ceramah ke goreng seperti biasanya. Pero también usted me pertenece a mí. 1 bulan pun dilalui oleh goreng, dan ketika bangun, sekarang ia berada di lantai 33 bersama seorang emak-emak bernama Imo Giri. Imo pun tahu nama goreng dan apa benda yang dibawa goreng. Oleh karena itulah, goreng baru menyadari kalau Imo adalah salah satu pegawai di sana yang mendatanya saat akan masuk ke penjara. Goreng pun menanyakan, sebenarnya ada berapa tingkat di penjara ini? Karena sepertinya perkiraan goreng ada 200 tingkat dan gak ada makanan sedikit pun yang sampai ke sana. Mendengar itu, ketika makanan datang, Imo pun mulai menyiapkan 2 piring makanan untuk dibagi ke lantai bawah. Dan ia berharap lantai bawah melakukan hal yang sama juga. Es mi ración. Tapi, hasil itu pun nihil. Ketika minbar itu turun, orang-orang di bawah sama sekali nggak mendengarkan kata-kata dari Imo, dan lebih memilih makan secara rakus. Keesokan harinya, Imo pun melakukan hal yang sama, tapi tetap saja orang di bawah itu nggak mau mendengarkannya. Tapi si Imo percaya mereka akan mengerti suatu saat nanti. Di hari berikutnya, Imo pun masih seperti biasanya, dan tetap saja hasilnya itu nihil. Di mana kali ini, goreng benar-benar muak dengan orang di lantai bawah, dan langsung mengencingi makanan mereka dari atas. Karena hal itulah, mereka mulai mau mengikuti kata-kata Imo. Keesokan harinya, ketika minbar turun, goreng pun terkejut melihat Miharu yang sekarat. Ia pun dengan sigap menolongnya, mengingat Miharu telah membantunya lepas dari terima kasih. Hingga di malam harinya, Miharu yang tetap menginap di sana, ia tak sengaja membunuh Ramses dan memakannya hidup-hidup. Kejadian itu pun tentu menimbulkan konflik Imo dan Miharu. Dan keesokan harinya, Imo pun mulai kesepian setelah kehilangan anjingnya. Ia pun merasa menyesal telah memasukkan Miharu 10 bulan yang lalu, dan kini menjadi gila karena selalu menganggap anaknya berada di lantai paling dasar. Kemudian, Shin pun memperlihatkan bagaimana rakusnya orang-orang di lantai atas makan, dan saat itu goreng tak sengaja melihat makanan kesukaannya, yaitu siput. Ia pun memakan dengan lahap karena kebetulan hari ini adalah hari terakhir ia berada di lantai 33. Kemudian, keesokan harinya, goreng pun terbangun di lantai 202, dan sungguh terkejut melihat Imo yang sudah mati bunuh diri. Goreng pun langsung berhalusinasi melihat Imo dan terima kasih, di mana Imo mengatakan tujuannya bunuh diri agar goreng dapat bertahan hidup dengan memakan mayat Imo itu sendiri.
Kata-kata dari Imo pun sampai membuatnya putus asa, bahkan mulai frustasi dengan keadaannya yang sekarang. Lalu ketika Minbar turun, Goreng yang kelaparan pun memutuskan memakan kertas dari bukunya sendiri. Sampai akhirnya, Terima Kasih pun mulai menghasutnya untuk menyayat daging Imo dengan pisau samurai plusnya. Dan benar saja, hasutan itu pun dituruti oleh Goreng dan mulai memakan daging Imo. Singkat cerita, ketika sebulan berlalu, kini Goreng pun berada di lantai 6 dan bersama orang baru bernama Baharat. Di mana Baharat ini begitu senang berada di lantai 6. Ia pun berkompromi dengan tetangga di lantai atas agar dirinya boleh naik ke atas sana dengan tali yang dibawanya. Namun ketika Baharat akan naik ke lantai atas, tiba-tiba saja orang di sana malah ngeprank Baharat dengan buang air besar yang tepat mengenai wajahnya. Sampai-sampai ia pun mulai frustasi karena tali yang dibawa juga sampai jatuh ke bawah. Hingga ketika malam harinya, Goreng pun mengatakan ingin turun ke bawah untuk membagikan makanan secara adil dan ia membutuhkan bantuan dari Baharat. Pagi harinya, mereka pun mulai bergegas membuat senjata dan mulai turun ke lantai bawah. Tapi sayangnya cara yang mereka lakukan salah dengan memukul-mukul orang agar tak mengambil makanan karena mereka hanya akan berbagi di lantai 51. Kemudian Baharat pun bertemu dengan gurunya di lantai bawah, di mana ia memberitahu untuk bersikap sopan jika ingin berbuat baik. Dan ia pun memberi sebuah ide untuk menarik perhatian pegawai di lantai atas. Ide itu adalah dengan mengembalikan satu hidangan secara utuh. Dan hidangan yang dipilih itu bernama panakota, yang saya nggak tahu ini makanan apa, yang jelas mirip puding. Lanjut, mereka berdua pun dengan segenap tenaga melindungi panakota dan makanan yang ada di mimbar itu. Setelah berada di lantai 51, barulah mereka berbagi makanan ke orang-orang. Lantai demi lantai pun dikunjungi mereka berdua, hingga pada akhirnya mereka melihat Miharu yang sedang dicucuk oleh seorang pria. Seketika Goreng pun menghajarnya. Begitu juga dengan Baharat, yang harus melawan seorang samurai. Sampai-sampai perutnya harus terkena satu tebasan dari pedang itu. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun tetap bisa menang. Tapi sayangnya Miharu harus mati karena terkena terlalu banyak cucukan. Setelah itu, Goreng dan Baharat pun terus turun ke bawah dan tetap berbagi. Di mana kondisi lantai di bawah begitu mengerikan. Terdapat banyak mayat yang mati bunuh diri akibat frustasi tak dapat makanan. Hingga sampailah dia ke lantai 333, yang dimana di sana terdapat anak kecil yang bersembunyi di bawah kolong. Dan ternyata, selama ini Miharu benar-benar memiliki putra yang terjebak di lantai paling dasar. Goreng dan Baharat pun mau tak mau harus memberikan panakotanya karena si bocil itu terlihat begitu kelaparan. Di malam harinya, Goreng pun bermimpi melihat Terima Kasih, Imo, dan Miharu. Goreng pun diberitahu olehnya kalau anak dari Miharu itulah pesan yang mereka harus bawa ke lantai paling atas. Ketika Goreng bangun, dia pun terkejut melihat Baharat yang sudah mati, akibat sebelumnya terkena tebasan dari pedang samurai. Kini, tersisa Goreng dan si bocil yang naik ke atas mimbar, sampai turun ke lantai paling dasar yang sepi dan gelap gulita. Di sana, Goreng pun lagi-lagi berhalu melihat Terima Kasih, di mana Terima Kasih mengajak Goreng untuk tinggal di sana alias mati di sana, dan membiarkan anak Miharu untuk naik sendirian ke lantai atas. Goreng pun menyetujui ajakan itu, karena menurutnya tugasnya sudah selesai. Dan film pun berakhir.